Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama tetap setia memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik, yang tetap menyertai kita, menuntun kita dalam menjalani hidup setiap hari. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami merasakan kebaikan-Mu. Tuhan tetap menuntun kami dan memberikan kami kehidupan. Dan saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami sabda-Mu, serta tetap setia berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9 yang menjadi ayat renungan harian kita. Hari ini, mari kita membaca firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudari, renungan harian kita hari ini dengan tema hidup dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam menjalani hidup kita di dunia ini, hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dan prinsip dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang hendak disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ketika Paulus mendengar kabar jemaat yang ada di Kolose dari Epapras, kita baca dari Kolose 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7, bagaimana jemaat di Kolose menghadapi banyak sekali tantangan hidup, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mendengar kabar itu dari Epapras dan Paulus mendoakan jemaat yang ada di Kolose pada masa itu. Dalam pasal 1 ayat yang ke-9,
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Paulus mendengarkan jemaat yang ada di Kolose. Dan di dalam doanya itu, apa yang menjadi permohonannya kepada Tuhan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan berjalan di jalannya Tuhan. Oleh karena itu tentu saja sebagai orang yang percaya, supaya kita dapat tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, kita dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tentu hidup kita haruslah berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah yang terlihat dalam sikap hidup kita setiap hari. Kita harus memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan melalui doa, pujian, pembacaan firman, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari, sehingga ada pertumbuhan iman dan berbuah dari apa yang kita lakukan melalui persekutuan kita dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan juga menganugerahkan hikmat bagi kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup setiap hari. Karena itu, saudaraku, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Tantangan hidup apapun yang kita hadapi, firman Tuhan menguatkan kita, mengajarkan kita akan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Mari bersama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita menjalani kehidupan kita hari ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kami di dunia ini ada berbagai keinginan-keinginan duniawi yang hendak membawa kami jauh dari Tuhan, yang hendak membawa kami meninggalkan firman-Mu, tidak berjalan di jalan-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami tetap hidup melekat dengan Engkau, setia merenungkan firman-Mu, memuji-Mu, serta melakukan sabda Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami juga tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Ya Allah Bapa yang di surga, saat ini kami terus mendoakan pemerintah kami, terkhusus kota tempat kami tinggal, kota Bekasi ini. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh berkarya yang terbaik. Demikian kami juga berkarya yang terbaik untuk kesejahteraan kota kami, kota Bekasi, tempat kami tinggal, kota kami masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami terus berkarya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami mendoakan juga ya Allah Bapa di surga, semua saudara-saudari kami dalam pekerjaan setiap hari, pekerjaan apapun yang kami lakukan, mungkin ada sebagai pedagang, mungkin ada sebagai wira swasta, pegawai, dan karyawan, pekerjaan mandiri apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah kami jalankan menurut kehendak-Mu. Kami percaya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami juga beroleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, GBKP,
Demikian juga khususnya GBKP Sitelu Sada dalam setiap pelayanan yang dilakukan, mampukan kami untuk boleh melakukannya dengan penuh sukacita, sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Saudara kami yang dalam keadaan pemulihan kesehatan, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang mungkin ada terbaring lemah di rumah-rumah, ataupun juga dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Sitelu Sada ini juga berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasihi ya Bapa di surga, yang kami kasih kakak Mama Keris Perangin-angin, kakak Mama Ota, Eko, Bapak Sagara, Nandi Raymond. Demikian juga mungkin saudara-saudari kami atau keluarga orang tua kami. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami menjalani hidup kami hari ini, kami berserah dalam tuntunan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang sudah kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap setia, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan, tetap setia, bersekutu dengan Tuhan, dan lakukan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.